Dalam setiap rumah tangga, rejeki tak hanya datang dari kerja keras. Ada yang lebih halus, doa, ketulusan, dan keberkahan yang Allah bukakan karena hati yang saling menghormati. Namun, seringkali dosa yang tampak kecil di mata manusia justru menjadi penghalang besar antara kita dan rahmat Allah. Inilah kisah Alia dan Fadil, pasangan muda yang tampak bahagia di luar, tapi diam-diam sedang diuji oleh sesuatu yang tak mereka sadari. Dosa yang dianggap sepele, tapi perlahan menutup pintu rezeki mereka. Pagi itu, matahari baru saja naik, menyinari rumah kecil di pinggiran kota. Fadil dengan wajah letih menyiapkan berkas lamaran kerja. Sudah 3 bulan ia kehilangan pekerjaan. Alia, istrinya, berdiri di dapur sambil mengaduk teh tanpa semangat. "Kapan kamu mau kerja lagi, Mas?" katanya datar. Fadil menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Aku sudah berusaha, Alia. Hari ini juga mau antar lamaran ke 3 tempat." "Berusaha?" Suara Alia meninggi. "Tiap hari aku lihat kamu cuma di rumah, ngelamun. Rejeki gak datang kalau cuma doa doang, Mas." Kalimat itu menancap seperti paku di hati Fadil. Ia diam, tak ingin memperpanjang. Tapi dalam diamnya, ada luka yang mulai tumbuh. Siang harinya, Fadil pulang dengan wajah kecewa. Tak satu pun lamaran diterima. Ia hanya ingin duduk sejenak, tapi Alia kembali menyambut dengan nada tajam. "Percuma kuliah tinggi-tinggi kalau akhirnya cuma jadi pengangguran." Fadil menatap istrinya, lirih. "Jangan begitu, Alia. Ujian ini mungkin karena Allah mau lihat kesabaran kita." Alia menatap sinis. "Sabar, sabar. Dari dulu itu aja jawabannya. Tapi kamu gak sadar, Mas, dapur gak bisa hidup dari sabar." Hening. Fadil hanya menunduk. Dalam hatinya, ia merasa semakin kecil. Malamnya, ia pergi ke masjid, duduk di pojok sepi, menatap sajadah dan berbisik, "Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi mengapa setiap pintu tertutup? Apa aku sudah Kau murkai?" Air matanya jatuh tanpa suara. Di saat yang sama, di rumah, Alia menatap layar ponsel dan mengeluh dalam hati. "Kenapa hidupku gak seperti orang lain?" Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang keluar dari lisannya, keluhan, cemoohan, dan sindiran, perlahan sedang menutup pintu rejeki keluarga mereka. Sebab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bersyukurlah kalian kepada suami kalian, karena siapa yang tidak bersyukur kepada suaminya, ia tidak bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Dan malam itu, di langit yang tenang, malaikat menulis satu catatan kecil. Telah terucap satu kalimat yang menahan turunnya rejeki. Sudah hampir sebulan, Fadil belum juga mendapat pekerjaan tetap. Dari pagi sampai sore ia keluar rumah, membawa map lusuh berisi berkas lamaran. Tapi setiap kali pulang, selalu dengan langkah berat dan wajah yang semakin redup. Sementara itu, Alia makin sering mengeluh. Ia merasa hidupnya tidak bergerak. Setiap hari melihat suaminya berangkat tanpa kepastian membuat hatinya dingin. Bukan karena benci, tapi karena kecewa yang tak ia jujur-jujurkan. Suatu malam, hujan deras mengguyur atap rumah mereka yang bocor di beberapa titik. Air menetes dekat kasur, membuat mereka tak bisa tidur nyenyak. "Aduh Mas, kamu bilang udah diperbaiki, kok bocor lagi sih?" keluh Alia sambil menutup ember yang sudah penuh air. Fadil menatap langit-langit berusaha sabar. "Iya, maaf, nanti aku naik lagi besok pagi." "Besok, besok, semua hal kamu bilang besok. Hidup kita ini gak maju-maju, Mas." Suara Alia meninggi, menusuk. Fadil terdiam. Ia tahu amarah istrinya datang dari lelah, tapi tetap saja hatinya perih. Ia bangkit dari tempat tidur, mengambil wudhu, lalu duduk di ruang tamu yang gelap. Hanya cahaya kecil dari lampu minyak yang menemaninya. Di sanalah ia berdoa lirih.
Ya Allah, jika ini karena dosaku, ampunilah aku. Tapi jika karena lidah yang tak dijaga di rumah ini, mohon lembutkan hati kami. Pagi harinya, Fadil keluar rumah lebih awal. Ia ingin melamar kerja di pabrik kayu dekat terminal. Saat ia pergi, Alia duduk sendirian di dapur, menatap piring kosong. Ia sadar belum sempat menyiapkan sarapan, tapi gengsinya menahan rasa bersalah. Tiba-tiba, suara pintu diketuk. Ternyata Bu Salma, tetangga sebelah, datang membawa sepiring pisang goreng. "Pagi Alia, nih aku gorengin kebanyakan, cobain ya." Alia tersenyum kaku. "Terima kasih Bu." Bu Salma menatapnya lembut. "Kamu kelihatan capek, ada yang bisa dibantu?" Alia menggeleng cepat. "Enggak kok Bu, cuma lagi pusing aja." Sebelum pulang, Bu Salma sempat berkata pelan, "Nak, kadang rejeki serat bukan karena kerja kurang keras, tapi karena hati kurang ikhlas." Kata-kata itu menempel di kepala Alia sepanjang hari, tapi ia tetap berusaha menepis. Rejeki itu urusan nasib, bukan ucapan, gumamnya sendiri. Siang menjelang sore, Fadil pulang dengan baju basah kuyup oleh hujan. Ia membawa 2 bungkus tahu tempe dari pasar, hasil upah kecil membantu seorang penjual memindahkan barang. "Ini rejeki kita hari ini," katanya sambil tersenyum lelah. Alia menerima dengan wajah datar. "Cuma ini? Alhamdulillah, masih bisa makan kan?" "Alhamdulillah terus," jawab Alia dingin. "Coba kalau kamu kerja beneran, aku nggak harus mikir tiap hari begini." Kali ini Fadil menatap matanya dalam-dalam. "Alia, kamu tahu nggak, setiap kali kamu bicara begitu, rasanya seperti kamu dorong aku makin jauh dari rejeki itu sendiri." Alia terdiam, kaget. Tapi sebelum sempat menjawab, Fadil sudah masuk kamar dan menutup pintu. Malam itu sunyi. Angin berdesir lewat celah jendela membawa hawa dingin. Alia meringkuk di kursi, menatap nasi yang tersisa setengah. Dalam hening, ia mendengar azan Isya dari masjid kecil di ujung gang. Suaranya menembus dinding hatinya yang keras, seperti mengetuk pintu yang lama tak dibuka. Perlahan ia beranjak, mengambil mukena dan sholat. Dalam sujudnya, ia menangis tanpa suara. "Ya Allah, apa aku penyebabnya? Apa lisanku yang membuat kami begini?" Setelah sholat, Alia melihat Fadil masih tertidur lelah. Ia duduk di sampingnya, menyentuh tangannya pelan. Ada rasa bersalah yang menyesak di dada. Pagi berikutnya, Fadil pamit lagi melamar kerja, kali ini ke perusahaan logistik. "Doakan aku ya," katanya. Alia mengangguk, kali ini dengan senyum tipis. "Iya Mas, hati-hati di jalan." Fadil pergi dengan langkah ringan, meski hatinya penuh harap. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dari semua kesabarannya. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia benar-benar mendoakan suaminya dengan tulus. Dan di langit sana, doa itu naik perlahan, mengetuk pintu yang dulu tertutup oleh keluhan dan amarah. Subuh itu berbeda. Udara terasa lebih ringan. Fadil terbangun sebelum azan, lalu menyiapkan air untuk wudhu. Ia menatap wajahnya di cermin, pucat, tapi matanya berbinar dengan semangat baru. "Bismillah," bisiknya. "Hari ini mungkin hari yang Allah janjikan." Sementara itu, di kamar, Alia terbangun karena suara pelan lantunan doa suaminya. Entah kenapa, kali ini hatinya terasa hangat. Ia menatap Fadil dari balik pintu, berbisik dalam hati. "Ya Allah, jika Engkau masih beri kami kesempatan, tolong bukakan rizkinya hari ini." Itu pertama kalinya dalam waktu lama, Alia mendoakan suaminya bukan karena terpaksa, tapi karena benar-benar ingin melihatnya bahagia. Fadil berpamitan setelah sholat subuh. "Aku berangkat dulu ya, doakan lancar." Alia menatapnya lembut. "Insya Allah Mas, semoga Allah permudah langkahmu." Fadil tersenyum, "Amin." Langkah itu terasa ringan sekali.
Ia naik sepeda tuanya, membawa map lamaran yang sudah berkali-kali ia rapikan. Tapi kali ini di hatinya ada sesuatu yang baru, ketenangan. Pukul 9 pagi, ia sudah duduk di ruang tunggu kantor logistik Tirta Trans. Seorang satpam menyapanya ramah dan Fadil membalas dengan senyum sopan. "Wawancaranya sebentar lagi, Mas. Santai aja ya." "Iya, Pak. Terima kasih." Di ruang itu ada 3 pelamar lain. 2 di antaranya memakai pakaian rapi dengan jas dan dasi, sedangkan Fadil hanya mengenakan kemeja bersih dan celana hitam sederhana. Ia sempat merasa minder, tapi segera teringat doa istrinya. Bukan pakaian yang menentukan, tapi keberkahan. Ketika namanya dipanggil, Fadil masuk dengan tenang. Di dalam ruangan ada 2 pewawancara, seorang manajer muda dan kepala HR. "Baik Mas Fadil, kami lihat pengalaman Anda di percetakan cukup lama. Kenapa tertarik ke logistik?" Fadil menjawab jujur, "Saya ingin belajar hal baru, Pak. Saya tidak ingin berhenti berkembang, walau keadaan sedang sulit. Saya yakin setiap kerja yang baik bisa jadi ibadah." Manajer itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Saya suka cara berpikirmu." Wawancara berjalan lancar. Hingga di akhir sesi, HR bertanya, "Kalau diterima, kapan bisa mulai?" "Saya siap besok, Pak." Fadil mengucap terima kasih, lalu keluar dengan napas lega. Di luar, ia menatap langit yang mulai cerah setelah semalaman hujan. Ada perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di rumah, Alia mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia menyiapkan makanan sederhana, sayur bening dan tempe goreng. Saat menggoreng, ia tersenyum kecil. "Ini pasti disukai Mas Fadil," gumamnya. Ketika ada tetangga lewat, Bu Salma, ia menyapa duluan. "Assalamualaikum Bu Salma." Bu Salma tersenyum heran. "Waalaikumsalam. Wah, sejuk banget dengarnya." Akhirnya Alia menyapa duluan. Alia tertawa kecil. "Iya Bu, lagi belajar lembut katanya." "Bagus nak, rumah yang diisi lembut, insya Allah makin banyak rezekinya." Menjelang sore, Fadil pulang. Bajunya basah oleh keringat, tapi wajahnya cerah. "Masya Allah, kamu senyum-senyum. Gimana wawancaranya?" tanya Alia penasaran. "Lancar, Alhamdulillah, katanya dikabarin sore." Alia memeluk mapnya dan berkata, "Aku yakin kamu diterima, Mas. Allah pasti dengar doa kita." Belum sempat Fadil menjawab, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Assalamualaikum, ini Fadil?" "Iya betul Pak, kami dari Tirta Trans. Selamat ya Mas Fadil, Anda diterima. Bisa mulai kerja besok pagi." Fadil terdiam beberapa detik, seperti tak percaya. "Serius Pak? Masya Allah, terima kasih banyak." Ia menutup telepon, lalu memandang Alia. Matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah ya Allah, diterima Li." Alia menutup mulutnya. Air mata menetes. "Mas, aku minta maaf ya. Selama ini aku banyak ngomong yang nyakitin kamu. Tapi Allah masih kasih kita rejeki." Fadil memegang tangannya lembut. "Mungkin karena kamu mulai mendoakan aku lagi, Li. Itulah pintu yang Allah tunggu dibuka." Malam itu, mereka makan malam berdua dengan sederhana. Sayur bening, tempe, dan senyum yang tak berhenti. Tapi di antara setiap suapan, ada rasa syukur yang meluas di dada. Fadil berkata lirih, "Kamu tahu, Li, rejeki itu bukan datang karena kerja keras semata, tapi karena hati yang saling mendoakan." Alia menunduk, menitikan air mata. "Aku tahu Mas, dan mulai hari ini, aku janji, lisanku bukan lagi penghalang rejeki kita, tapi bagian dari doa yang mengalir." Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan warna lembut. Burung-burung berkicau di atap rumah mereka. Alia menyiapkan sarapan, sementara Fadil mengenakan kemeja rapi untuk hari pertamanya bekerja. Sebelum keluar rumah, ia mencium tangan istrinya. "Terima kasih Li, karena kamu aku kuat." Alia tersenyum lembut. "Bukan aku Mas, karena Allah yang lembutkan hatiku lewat kesabaranmu." Dan di langit pagi itu, seakan terbuka kembali pintu yang dulu tertutup.
oleh kata-kata pintu rejeki dan pintu keberkahan. Pagi itu, Fadil berangkat kerja dengan semangat yang belum pernah Alia lihat sebelumnya. Kemeja putihnya disetrika rapi, rambut disisir sederhana, dan langkahnya mantap. Sebelum menutup pintu, ia sempat berbalik dan berkata lembut, "Doakan aku ya Li, hari pertama semoga lancar." Alia tersenyum, "Pasti mas, hati-hati di jalan." Ketika suara derit pintu menutup, Alia menatap ruang tamu kecil mereka dengan hati yang hangat. Ada ketenangan yang baru, udara rumah terasa berbeda, seolah lebih hidup. Ia duduk di kursi dan menatap jendela yang terbuka, berbisik, "Ya Allah, semoga ini awal yang baik untuk kami." Namun, seperti setiap kisah manusia, ujian tidak berhenti setelah satu doa dikabulkan. Kadang, ujian berikutnya justru datang ketika kita sedang merasa aman. Hari-hari pertama Fadil di tempat kerja berjalan baik. Ia cepat belajar, sopan pada rekan-rekan, dan rajin membantu. Atasannya, Pak Reno, bahkan memujinya di depan tim. "Mas Fadil ini rajin, saya suka etosnya." Ucapan itu membuat Fadil semakin bersemangat. Tapi di sisi lain, mulai muncul bisik-bisik kecil di antara karyawan lain. Ada yang iri karena Fadil cepat disukai atasan. "Baru masuk udah dapet perhatian, enak banget," ujar salah satu rekan dengan nada sinis. Fadil mencoba tak peduli, ia hanya ingin bekerja dengan niat ibadah. Tapi bisikan-bisikan itu pelan-pelan menyebar, seperti racun halus di udara. Di rumah, Alia mulai terbawa kebiasaan lamanya tanpa sadar. Saat tetangga berkunjung, ia bercerita dengan nada bangga bercampur pamer. "Sekarang suamiku kerja di kantor besar loh, bosnya aja muji terus." Butini, tetangga yang suka bergosip, menimpali, "Wah, hati-hati loh Li, di kantor itu banyak juga yang goda-goda." Alia tertawa kecil. "Suamiku nggak akan tergoda, lagian siapa juga yang mau." Ucapan itu ringan, tapi nadanya merendahkan. Tanpa sadar, ia kembali menanam duri kecil dalam hubungan mereka. Sore hari, saat Fadil pulang, wajahnya tampak letih. Alia menyambut dengan senyum, tapi Fadil duduk tanpa banyak bicara. "Mas, kenapa? Capek ya?" Fadil hanya mengangguk. "Iya Li, ada yang gak enak di kantor, kayaknya beberapa orang gak suka sama aku." Alia menatap suaminya. "Kamu sih sok rajin, wajar orang lain iri." Nada itu keluar spontan, tanpa niat menyakiti, tapi Fadil terdiam, senyum di wajahnya lenyap. Ia menatap lantai, lalu berkata pelan, "Li, jangan gitu. Aku cuma mau kerja sebaik mungkin, jangan malah kamu yang ikut menyepelekan." Alia tersadar, tapi gengsi menahannya untuk meminta maaf. Ia memilih beranjak ke dapur, menutupi rasa bersalah dengan sibuk memasak. Malam itu, Fadil sholat lebih lama dari biasanya. Setelah salam, ia menatap istrinya yang sedang melipat pakaian. "Li, kamu tahu nggak, kadang rejeki nggak cuma diuji dengan kekurangan, tapi juga dengan kelapangan." Alia berhenti melipat, menatapnya. "Maksudnya?" "Sekarang aku kerja, alhamdulillah gaji lumayan, tapi kalau hati kita sombong atau lisan kita kembali kasar, bisa-bisa berkahnya hilang." Alia diam, kata-kata itu terasa seperti cermin yang menampar pelan. Malam itu, setelah Fadil tidur, Alia termenung di ruang tamu. Ia membuka ponselnya dan membaca ulang pesan-pesannya dengan teman-teman lamanya. Ada satu pesan yang membuat dadanya berdesir dari mantan rekan kerja laki-laki yang dulu sempat dekat. "Hai Alia, lama gak ngobrol. Dengar suamimu udah kerja. Keren juga dia, akhirnya bisa sukses." Alia menatap pesan itu lama. Jarinya sempat bergerak ingin membalas, tapi ia berhenti. Di kepalanya terngiang suara suaminya tadi. "Kalau hati kita sombong atau lisan kita kasar, berkahnya hilang." Tangannya gemetar kecil, lalu ia menutup pesan itu dan mematikan ponsel. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik, "Ya Allah, lindungi rumah ini dari ujianku sendiri."
Keesokan harinya, Fadil mendapat kabar baik dari kantornya. Proyek baru akan dimulai dan ia dipercaya menjadi asisten supervisor. Itu berarti tanggung jawab dan gaji lebih besar. Ia mengucap syukur, tapi diam-diam juga khawatir. Ujian berikutnya pasti datang, batinnya. Sementara Alia, dengan hati yang mulai lembut lagi, menyiapkan sarapan dengan lebih hikmat. Di sela doa paginya, ia berucap, "Ya Allah, jaga lisanku hari ini, jangan biarkan aku merusak apa yang Kau berkahi." Hari itu, rumah kecil mereka terasa lebih damai dari sebelumnya. Tapi dari kejauhan, ujian baru sudah menunggu. Ujian yang tidak lagi berbentuk kesulitan, melainkan godaan kenyamanan dan kesombongan halus yang bisa kembali menutup pintu keberkahan. 3 bulan sudah berlalu sejak Fadil diterima kerja di kantor logistik. Perlahan, kehidupan mereka mulai membaik. Fadil kini mendapat posisi sebagai asisten supervisor. Gajinya cukup untuk membayar tunggakan, memperbaiki atap bocor, bahkan menabung sedikit. Setiap pagi, Alia menyiapkan sarapan dengan hati senang. Ia tak lagi banyak mengeluh, dan Fadil pun semakin rajin beribadah. Rumah mereka yang dulu penuh keluh, kini terasa tenang. Namun seperti api kecil di bawah abu, ujian baru mulai muncul pelan-pelan. Bukan lagi dari kesulitan, melainkan dari kenyamanan yang berlebihan. Suatu sore, Alia duduk di ruang tamu sambil menggulir media sosial. Ia melihat foto teman-teman lamanya yang hidup mapan, berlibur ke luar negeri, mengenakan pakaian mahal. Dalam hati kecilnya muncul bisikan halus, "Sekarang aku juga sudah punya, aku nggak kalah dari mereka." Hari berikutnya, ia membeli tas baru yang cukup mahal, diam-diam dari tabungan kecil mereka. Saat Fadil pulang dan melihat tas itu, ia tersenyum. "Baru ya, Li? Cantik?" Alia tersenyum bangga. "Iya, lumayan kan? Sekarang kita udah agak longgar, boleh dong sesekali?" Fadil tak ingin mematahkan semangat istrinya. Ia hanya berkata, "Boleh, asal jangan berlebihan, kita masih punya cicilan atap." Alia mengangguk, tapi dalam hatinya muncul sedikit rasa tersinggung. Kenapa sih dia selalu ingat kekurangan, padahal aku cuma pengen bahagia sedikit? Malam itu, saat mengobrol dengan temannya lewat pesan, Alia mulai bercerita panjang tentang pekerjaan Fadil. "Sekarang suamiku udah jadi asisten supervisor, gajinya juga lumayan, akhirnya kerja keras aku mendukung dia nggak sia-sia." Kalimat itu tampak biasa, tapi ada nada bangga yang menyingkirkan rasa syukur. Sementara di kantor, Fadil mulai menghadapi tekanan baru. Karena kedekatannya dengan atasan, beberapa rekan mulai menjauh. Bisikan iri berkembang menjadi tuduhan. Dia pasti nyogok biar naik cepat. Kayaknya pura-pura rajin doang di depan bos. Awalnya Fadil diam, tapi lama-lama ucapan itu sampai ke telinganya. Ia merasa kecewa, bahkan sempat marah. Sampai suatu malam, ia bercerita pada Alia. "Orang-orang di kantor mulai ngomongin aku, Li, padahal aku nggak pernah cari masalah." Alia menatap dengan acuh. "Ya mungkin kamu kelihatan terlalu dekat sama bos. Kalau nggak mau diomongin, ya jangan menonjol banget." Fadil terdiam. Kalimat itu seperti luka yang terbuka lagi. Dingin, tajam, tanpa niat tapi menyakitkan. Ia hanya mengangguk, menatap lantai. Alia menyesal setelah mengatakannya, tapi gengsinya menahan lidah untuk meminta maaf. Ia berpikir, aku kan cuma jujur. Namun tanpa mereka sadari, kebiasaan berkata tanpa dijaga mulai tumbuh kembali, menandai datangnya retakan kecil dalam rumah tangga mereka. Beberapa hari kemudian, Fadil mendapat kabar mengejutkan. Proyek besar yang sedang ditanganinya dihentikan karena kesalahan teknis. Padahal ia sudah mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ia dipanggil ke ruangan manajer untuk dimintai penjelasan. "Mas Fadil, laporan logistik terakhir gak sesuai dengan data pengiriman. Bisa jelaskan?" Fadil terkejut. "Maaf Pak, saya pastikan semua data sesuai. Mungkin ada kesalahan sistem."
Namun manajer hanya mengangguk datar. Saya harap begitu. Untuk sementara, proyek kamu ditahan dulu. Fadil keluar ruangan dengan langkah berat. Ia tak tahu bahwa kesalahan itu berasal dari rekan kerja yang iri padanya, tapi namanya yang terseret. Malamnya, ia pulang dalam diam. Alia yang sudah menunggu dengan meja makan rapi langsung bertanya, "Mas, kenapa wajahmu kok muram gitu?" Proyek di kantor dihentikan sementara, ada kesalahan data, padahal aku yakin itu bukan salahku. Alia spontan menjawab tanpa berpikir. Mungkin karena kamu kurang teliti, aku udah bilang jangan terlalu percaya sama orang. Fadil menatapnya lama, lalu hanya mengangguk. Dalam hati ia bergumam, ternyata manusia mudah lupa pada masa sulit. Saat rejeki datang, hati pun mulai meninggi. Malam itu hujan turun deras, sama seperti saat dulu Fadil kehilangan pekerjaan. Alia duduk di jendela, memandangi langit yang gelap. Tiba-tiba, listrik padam. Dalam sunyi itu, ia mendengar suara azan dari masjid kecil di ujung gang. Suara itu menusuk kalbunya. Ia teringat hari-hari ketika ia menyesali lisannya sendiri. Hari ketika mereka diuji dengan kekurangan, tapi hatinya lembut karena doa. Sekarang, mereka punya segalanya, tapi hatinya justru kembali kosong. Alia menangis pelan, berbisik dalam gelap. "Ya Allah, jangan cabut berkah dari rumah ini. Aku lupa, aku sombong lagi, aku lupa bersyukur." Fadil yang duduk di ruang tamu mendengar isak pelan itu. Ia mendekat, menyentuh bahu istrinya, lalu berkata lembut, "Allah itu sayang, Li. Kadang Dia ingatkan kita bukan untuk menghukum, tapi untuk menahan kita dari jatuh lebih dalam." Alia memeluknya erat. "Mas, aku takut kehilangan semua karena salahku sendiri." Fadil tersenyum. Kalau kita kembali saling doa dan saling jaga, Allah pasti bukakan jalan lagi. Pagi berikutnya, udara terasa sejuk. Burung-burung berkicau di halaman kecil rumah mereka. Alia menyiapkan sarapan sambil bersenandung pelan. Namun sebelum Fadil sempat berangkat kerja, ponselnya berdering, panggilan dari kantornya. Suara di ujung sana terdengar tegas. "Mas Fadil, mohon datang ke kantor siang ini. Kami perlu klarifikasi tambahan soal laporan yang bermasalah." Nada itu berbeda, serius, kaku. Fadil menatap istrinya, tersenyum tipis. "Doakan aku ya, Lai." Alia menatapnya dengan mata basah. "Selalu, Mas, kali ini sungguh-sungguh." Dan saat pintu tertutup di belakangnya, Alia berlutut, berdoa lebih lama dari biasanya. Karena ia tahu, pintu rejeki dan ujian seringkali berdekatan, hanya dibatasi oleh keikhlasan dan lisan yang dijaga. Langit siang itu mendung, seolah ikut menahan napas bersama Fadil yang sedang duduk di ruang tunggu kantornya. Matanya menatap kosong pada lantai, sementara pikirannya berputar pada banyak hal, tentang pekerjaannya, tentang Alia, tentang doa yang tadi pagi ia ucapkan sambil menahan gemetar. "Ya Allah, jika aku salah, tunjukkan, tapi jika aku benar, tolong Engkau bela aku dengan caramu." Pintu ruangan manajer terbuka. "Mas Fadil, silahkan masuk." Di dalam sudah ada 2 orang atasan dan seorang staf administrasi yang memegang berkas laporan. Wajah-wajah mereka tegang. "Mas Fadil," ujar Pak Reno perlahan, "kami sudah memeriksa ulang data pengiriman yang bermasalah. Ternyata benar ada manipulasi angka, tapi bukan kamu yang melakukannya." Fadil terdiam, napasnya tercekat. "Siapa, Pak?" "Rekanmu, Raffi. Kami temukan email internal dan log komputer yang dia ubah." Seketika rasa lega bercampur syukur memenuhi dada Fadil. Ia menunduk menahan air mata. "Terima kasih, Pak. Alhamdulillah." Pak Reno menatapnya tulus. "Saya minta maaf atas prasangka kemarin. Kamu sabar sekali menghadapi ini. Mulai besok, kamu resmi jadi supervisor proyek baru." Fadil menatap manajernya tak percaya. "Supervisor, Pak?" Pak Reno tersenyum.
Kamu pantas. Ini balasan untuk kejujuran dan kerja kerasmu. Sore itu, Fadil pulang dengan langkah ringan. Hujan sudah reda, menyisakan udara lembab dan pelangi samar di ujung langit. Di tangan kirinya ada amplop kecil berisi bonus gaji pertama sebagai supervisor. Ketika ia membuka pintu rumah, Alia menyambut dengan wajah cemas. "Mas, gimana?" Fadil tersenyum. "Allah bela kita, Li. Aku nggak salah. Dan alhamdulillah aku dipromosikan." Alia menatap suaminya tak percaya, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangis haru pecah tanpa bisa ia tahan. "Masya Allah, Mas, aku benar-benar bersyukur. Allah itu maha lembut, padahal aku yang sering jadi sebab rezeki kita tertahan." Fadil menatapnya lembut. "Bukan cuma kamu, Li, aku juga kadang goyah. Tapi mungkin inilah cara Allah ngajarkan kita, bahwa rezeki itu bukan soal berapa banyak uang yang datang, tapi seberapa luas hati yang menerimanya." Malam itu, rumah kecil mereka diterangi lampu kuning redup. Di atas meja hanya ada nasi hangat, tahu goreng, dan sambal buatan Alia. Tapi malam itu terasa seperti jamuan surga. Sebelum makan, Fadil memimpin doa. "Ya Allah, terima kasih atas ujian dan pengingat-Mu. Jangan biarkan kami sombong ketika lapang, dan jangan biarkan kami putus asa ketika sempit. Jadikan rumah ini tempat berkah, tempat saling memaafkan, tempat Engkau ridhoi." Alia meneteskan air mata, menatap suaminya dengan penuh hormat. "Mas, aku janji mulai sekarang, aku akan jaga lisanku. Aku sadar, kadang dosa yang paling sering aku ulang adalah kata-kata." Fadil tersenyum. "Itu juga yang paling sering menutup pintu rezeki, Li. Tapi kalau lisan bisa jadi doa, Allah pun akan ubah segalanya jadi keberkahan." Musim hujan berganti kemarau. Rumah kecil itu kini tampak lebih rapi, dindingnya dicat ulang, dan di teras tumbuh tanaman hijau kecil. Fadil masih bekerja di perusahaan yang sama, kini memimpin tim dengan penuh amanah. Sementara Alia membuka usaha kecil membuat kue kering, dibantu tetangga sekitar. Usahanya ramai, bukan karena promosi besar, tapi karena tutur katanya yang kini lembut dan menenangkan. Suatu sore, Bu Salma datang berkunjung. "Masya Allah, Alia, rumahmu sekarang adem sekali. Rasanya kayak masuk taman." Alia tersenyum. "Semua karena pelajaran panjang, Bu. Dulu saya pikir rejeki itu datang dari kerja keras. Sekarang saya tahu sebagian besar datang dari hati yang dijaga dan lisan yang disyukuri." Bu Salma tersenyum bangga. "Itulah, Nak, kadang dosa paling sepele justru paling berat akibatnya. Tapi kalau tobatmu sungguh-sungguh, Allah bisa balas dengan keberkahan berlipat." Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu, saya sudah merasakannya." Menjelang maghrib, Fadil dan Alia duduk di teras rumah, menatap langit jingga. Suara azan menggema dari kejauhan. Fadil menggenggam tangan istrinya dan berkata pelan, "Kita sudah melalui masa sulit, Li. Tapi aku harap kita nggak pernah lupa. Dulu pintu rejeki kita tertutup bukan karena Allah jauh, tapi karena hati kita yang menutup diri." Alia mengangguk. "Dan sekarang aku paham, Mas. Dosa yang paling sering dianggap sepele adalah yang paling mudah dilakukan. Menyakiti dengan kata-kata. Tapi jika kata bisa jadi luka, maka kata juga bisa jadi doa." Fadil menatapnya tersenyum. "Dan hari ini aku rasa rumah ini penuh doa." Azan selesai. Mereka berdiri, melangkah masuk bersama. Dan di langit senja yang indah, seolah malaikat menulis catatan baru. Telah terbuka pintu rejeki, karena dua hati belajar bersyukur dan dua lisan belajar diam dalam sabar.